30 Januari 2026, Departemen Kehakiman AS DOJ merilis jutaan dokumen yang selama ini terkunci rapat. Dunia mengharap skandal selebriti, tapi yang mereka dapatkan jauh lebih berbahaya. Have nothing to do with Jeffrey Epstein. And in fact, if you look at the DOJ, they announced, they released 3 million pages. It's like this is all they're supposed to be doing. And frankly, the DOJ, I think, should just say, we have other things to do, because that whole thing has turned out, other than Bill Clinton and, Bill Gates and lots of people that have. Jeffrey Epstein selama ini dikenal sebagai predator di balik pulau pribadinya. Namun, file terbaru mengungkap wajah aslinya. Seorang shadow fixer yang tidak hanya mengoleksi rahasia manusia, tapi juga mencoba menguasai masa depan uang. Wall Street, and in many professions, including Wall Street makes it sound complicated. Sebelum masuk ke dunia digital, Epstein adalah raja di dunia lama. Dia tidak bekerja seperti pialang Wall Street biasa. Dia adalah buku kas manusia. Data DOJ 2026 mengonfirmasi bahwa bank raksasa seperti JP Morgan memproses lebih dari $1 miliar untuk Epstein. Bukan karena mereka ceroboh, tapi karena Epstein adalah pintu masuk bagi para mega whale dunia. Namun, di balik transaksi legal itu, Epstein sedang melakukan financial weaponization. Epstein menggunakan skandal sebagai agunan di Wall Street. Kepercayaan adalah mata uang, dan Epstein memegang saklar untuk menghancurkan institusi keuangan manapun dalam semalam. At a news conference in DC, the US Deputy Attorney confirming that still not all of it will be made public and claiming that's got nothing to do with the president. Inilah bagian yang paling mengejutkan dari file pada 30 Januari. Epstein menyadari lebih awal bahwa sistem Wall Street akan runtuh oleh transparansi. Maka, dia mencari pelarian ke dalam kode. Sejak 2011, Epstein mulai memetakan siapa saja otak di balik Bitcoin. Melalui donasi gelap ke MIT Media Lab, dia secara tidak langsung menjadi majikan bagi para core developers Bitcoin, sebuah tim yang menulis hukum dasar uang digital Anda. Banyak yang berspekulasi, apakah Epstein adalah Satoshi Nakamoto? Hampir pasti tidak. Namun, dia adalah arsitek bayangan. Dia mendanai infrastruktur yang kita sebut desentralisasi agar dia punya tempat untuk mencuci uang dan melarikan modal tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan pemerintah yang mulai menjepitnya. Dalam satu email yang bocor, Epstein menyebut Bitcoin sebagai sekoci terbaik untuk orang-orang seperti kita. Visi terakhirnya jauh lebih mengerikan. Di dalam laci mejanya di Manhattan, penyidik menemukan draft berjudul The Non-State Central Bank. Epstein ingin menggantikan Bank Dunia dan IMF dengan sebuah entitas privat. Dalam teorinya, mata uang masa depan tidak boleh dipatok pada emas atau dolar, melainkan pada data genetik. Inilah alasan mengapa dia begitu terobsesi dengan sains, eugenika, dan kriptografi secara bersamaan. Dia ingin menciptakan sistem di mana kekuasaan absolut tidak lagi di tangan negara, melainkan di tangan mereka yang memegang kunci data genetik dan kode digital. Sebuah dunia di mana privasi hanyalah milik elit, sementara masyarakat luas hidup dalam transparansi total. Kesimpulan dari file 30 Januari 2026 sangat jelas. Jeffrey Epstein bukan sekadar pelaku kriminal seksual. Dia adalah seorang teknokrat predator yang mencoba membajak evolusi finansial manusia. Namun Epstein gagal menyelesaikan misinya. Tapi jejak kaki Epstein sudah terlanjur tertanam dalam fondasi sistem yang kita gunakan hari ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang terlibat, tapi sejauh mana sistem yang kita percayai saat ini sebenarnya dirancang untuk melindungi orang-orang seperti dia.